Tabarukan sareng-sareng qasidah burdah ngantos sampai ucapan Imam Busiri pada pasal ketiga kados ingkang sampun kita sampaikan bahwa burdah menika terdiri dari 160 bait syair terbagi menjadi 10 tema, 10 pasal, 10 pembahasan. Nah, kita sampai kepada pasal ingkang kaping 3. Pasal kaping 3 menika isinipun adalah fi madhin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isinipun pujian dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, niku kan pasal pertama niku ungkapan cinta. Bagaimana seharusnya semestinya seorang pecinta itu bagaimana? Nah, niku adalah kagem kula panjenengan berkaca ketika kula panjenengan mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Nah, apakah cinta kula panjenengan sudah seperti yang digambarkan oleh Imam Busiri pada pasal pertama niku? Nah, pasal kedua niku beliau membahas tentang nafsu, tentang bahayanya nafsu yang ada dalam diri kita. Nah, kemudian pasal ketiga niki barulah beliau masuk di dalam memuji Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi sebetulnya qasidah burdah ini, tujuan beliau mengarang qasidah burdah ini apa? Tujuannya untuk memuji Kanjeng Nabi. Nah, tapi karena Kanjeng Nabi begitu mulia, maka beliau memberikan permulaan-permulaan tadi. Baru kemudian di pasal ketiga baru beliau masuk ke tujuan utamanya, yaitu memuji Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan dhalamtu sunnataman ahyad dhalama ila anishtakat qadamahu durra min warami wa shadda min saghabin ahsya'ahu wa tawa tahtal hijarati kashhan mutrafal adami. Dhalamtu nganiaya sapa ingsun sunnataman ing sunnai wong, yaitu maksudnya Kanjeng Nabi. Ahya kang ngurip sapa man ad-dhalama ing peteng, maksudnya malam yang gelap. Ila anishtakat tumeka maring yento madulake apa qadamahu delamaan lorone man ad-durra ing kemelaratan min warami krana arai abuh. Beliau mengatakan, aku telah berbuat zalim dengan meninggalkan sunnah. Sunnah sinten? Sunnahnya orang yang telah menghidupkan malam sampai kakinya bengkak, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang Kanjeng Nabi niku sholat malamnya disebutkan beliau itu hanya 2 rakaat sebagai pembuka, kemudian 11 rakaat witir, berarti totalipun 13 rakaat. Tetapi per rakaatnya niku kadang baca Baqarah nih. Nah, terus panjang. Jadi panjang atau lama berdirinya sampai nopo kakinya bengkak. Dipun riwayataken saking Al-Mughirah bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW
qiyamul lail, salat di malam hari, hatta tawarramat qadamahu, annahu qama sallallahu alaihi wasallam hatta tawarramat qadamahu, hingga kedua telapak kakinya bengkak. Faqila lahu, maka ada yang menegur beliau, atatakallafu hadza wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika ma ta'akhkhar. Kanjeng Nabi, jenengan apakah tidak memaksakan diri, padahal panjenengan ini telah di ngapura kalih Gusti Allah kesalahan yang lalu maupun yang akan datang. Kalau ada pun angsal jaminan saking Gusti Allah. Ini wonten ayat niku nggih. Wonten ayat Al-Qur'an niku. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka shiratan mustaqima niku. Jadi penjaminan langsung saking Gusti Allah, dijamin segala kesalahannya akan di ngapura kalih Gusti Allah. Nah, tapi kok jenengan tasik qiyamul lail, salat malam begitu lama sampai kedua telapak kaki panjenengan itu bengkak. Apakah itu tidak takalluf Kanjeng Nabi? Jenengan tidak terlalu memaksakan diri. Wonten sahabat ingkang negur mekaten. Napa jawaban Kanjeng Nabi? Afala akunu abdan syakura. Tidakkah aku ingin untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur? Terus begitulah jiwa yang bagus, jiwa yang suci, jiwa ingkang sae. Ketika orang berbuat baik, ketika ada yang berbuat baik kepadanya, dia semakin baik. Nah, jenengan umpamane gadah bos, nggih, delok kerjanya jenengan niku sae, akhirnya gaji ditambah. Nah, begitu gaji ditambah, wah jenengan malah tambah semangat malih. Nah, kira-kira bosnya seneng mboten? Nah, seneng. Utawa saking senenge bosnya niku wau, wis sampean lek enek repot gak mlebu ora apa-apa. Tapi jenengan panggah mlebu. Napa? Karena melihat kebaikan bos niku. Nah, itulah orang yang memiliki jiwa yang bagus, ketika diberi kebaikan dia napa niku pandai bersyukur. Mboten malah napa? Wah, wis sampean lah enek repot gak mlebu ora apa-apa, gajine panggah. Malah dikai kesempatan ora mlebu terus. Nah, kan seperti gajine panggah. Nah, niku berarti mboten pandai bersyukur. Jadi Kanjeng Nabi nggih, ketika asal nikmat saking Gusti Allah tambah syukur, nikmat Allah jangan syukur ya. Begitu juga nggih para sahabat-sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih, kados al-asyarah al-mubasysyarun bil jannah, 10 sahabat yang mendapatkan kabar gembira bahwa mereka menjadi penghuni surga. Ya, orang-orangnya masih hidup di dunia tapi sampun napa mendapatkan bisyarah, kabar gembira kelak akan menjadi penghuni surga. Nah, ketika mendapatkan itu, mereka bukan malah berhenti ibadah, mboten, ibadah tambah kencang. Nah, itulah hamba yang pandai bersyukur. Jadi ketika mendapatkan nikmat malah tambah syukure, ya. Mboten nikmati ditambah malah mboten syukur, ya. Asale gajine 3 juta sregep teng masjid, gajine 10 juta malah teng mall. Pindah, ini mboten pandai bersyukur. Nah, ini contoh saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afala akunu abdan syakura. Nggih. Nah niki
Untuk Imam Busiri, mboten mungkin Imam Busiri mboten qiyamul lail, mboten tahajud. Ya. Beliau ahli ibadah, orang alim, beramal. Ya. Nah, ini sebetulnya apa? Niku syuhudut taksir ma'at tashmir. Beliau niku sudah ibadahnya banyak tapi masih merasa kurang. Niku luar biasa saya. Nah kalau panjenengan nggih kedahe nggih syuhudut taksir. Walaupun ma'at taksir, kalau panjenengan ibadahnya masih kurang dan masih merasa kurang, ya itu memang harus sewajarnya seperti itu. Ibadahnya kurang, yo ngerasa memang ibadahku kurang. Itu memang seharusnya demikian, gitu. Dan mereka niki para aulia, para sholihin niki mboten, mereka niku ibadah sampun luar biasa, gitu. Sampun maksimal, tapi masih merasa kurang, masih merasa lalai. Ya niku ingkang luar biasa. Niki dados koreksi dumateng kula panjenengan sedaya bagaimana nggih sunnah-sunnahipun Kanjeng Nabi, apakah sampun kita lampahi napa dereng. Niki kita koreksi diri kita sendiri-sendiri dan kita berusaha ya sedikit demi sedikit untuk bisa melaksanakan sunnah-sunnahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, terutama wonten zaman akhir menika nggih. Nah, zaman akhir dikatakan orang yang bisa mengamalkan sunnah Kanjeng Nabi walaupun ya 10% ya, niku sampun sae ya. Nah, seperti yang dikatakan oleh Sahibul Zubat ya, wa amal walau bil usyrika zakati takhruj bi nuril ilmi min dulmati ya. Amalkanlah sunnah Kanjeng Nabi walaupun hanya bil usri 10%, takhruj bi nuril ilmi min dulmati, kamu akan membawa cahaya ilmu. Terus umpamane wudu, nah wonten sunai 100 umpamanya, kalau panjenengan sakit ngamalaken 10%-nya 10 niku sampun sae di zaman akhir. Salat umpamane di dalam salat kesunahan wonten 100, kalau panjenengan sakit ngamalaken 10 saja berarti 10% niku sampun sae, dan seterusnya, makan, minum dan lain sebagainya. Kados dawuhipun sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, innakum fi zamanin man taraka minkum fihi usyra ma ya'lamu halaka. Kalian para sahabat berada di satu masa, siapa yang meninggalkan di antara kalian 10% sunnah yang kalian ketahui, berarti ngelampai 90%, sing 10% mboten dilampai, halaka, binasa, ciloko. Jadi kelas sahabat nggih ngelampai 90% sunnah, ninggal nih 10% sunnah niku sampun ciloko. Kenapa? Karena mereka langsung menyaksikan Kanjeng Nabi. Sahabat niku berlomba-lomba nggih. Berlomba-lomba untuk nopo? Mengikuti dengan baik apapun yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wa sayati zamanun man amila fihi bi usyri ma ya'lam najah. Dan akan datang satu masa zaman akhir, sinten engkang purun ngamalaken 10% sunnah yang dia ketahui, naja termasuk tiang engkang selamat. Nah, zaman akhir nggih
fardu mawon, wajib mawon kathah sing ninggalne. Kok wonten tiyang sing nglampahi wajib ditambah sunnah walaupun hanya 10% dari yang sunnah yang dia ketahui, sampun naja pun selamat pun sae. Nah, makanya napa kula panjenengan kalih kelas sahabat niku wah kaduan ya, setidaknya kula panjenengan ya mengikuti jejak mereka walaupun ya secara kualitas dan kuantitas mboten sami. Secara kuantitas jumlah kalah, secara kualitas nggih kalah, tetapi setidaknya ya jalan yang kita tempuh sama seperti jalan-jalan guru-guru kita sampai kepada sahabat, sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mugi-mugi dengan demikian ya, walaupun umpamanya kula panjenengan tahajud mboten saged dangu ya, ibadah sunnahnya mboten saged kathah, sing penting kula panjenengan tasik nglampahi. Nah, berarti kan sama seperti mereka, hanya saja kualitas kuantitas beda, tapi setidaknya jalannya sama. Mudah-mudahan dengan demikian kula panjenengan mengke digolongaken dengan mereka. Amin Allahumma amin. Ha niku Kanjeng Nabi lek dalu qiyamul lail nggih, ibadah ya salat napa niku yang begitu lama. Jadi ibadah beliau niku dikatakan nggih, sebaik-baik ibadah niku adalah ibadahe Nabi Daud ya. Qiyam Daud, qiyamu Daud, qiyame Nabi Daud. Pripun qiyamul Nabi Daud niku dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Separuh malam itu istirahat. Jadi malam dibagi 6. Malam dibagi 6. 1/6 pertama, kedua, ketiga istirahat. 1/6 keempat, kelima qiyamul lail. 1/4 ke-6 atau terakhir istirahat malih. Mangke sebelum subuh ya bangun. Jadi ketika bangun subuh pun seger malih. Jadi malam dibagi 6. Malam niku kan mulai nggih maghrib sampai subuh. Maghrib sampai subuh. Ya kalau tidurnya berarti ya habis isya istilahnya gitu. Nggih. Jadi umpamane isya niku jam atau saat meniki jam 6:30, jam 7 nggih. Anggap jam 7 sampai jam 4. Gitu niku. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 9 jam. Dibagi 6 berarti 1,5 jam. Berarti 4,5 jam pertama istirahat. Gitu. Umpamanya ngoten. Setelah itu 3 jam ibadah. Setelah itu 1,5 jam malih istirahat. Sebelum subuh sampun bangun lagi untuk persiapan sholat subuh. Jadi yang jelas malamnya dibagi 6, 1/6 pertama, kedua, ketiga istirahat, 1/6 keempat, kelima ibadah. Berarti kan pun kathah nggih. Enek 2 jam. Yang mulai wonten 2 jam lumayan. Bareng ngoten 1/6 yang ke-6 atau yang terakhir niku didamel istirahat malih. Nah, kemudian nanti sebelum subuh bangun. Itu qiyamul lail yang paling utama. Nah, kula panjenengan tasik badhe milai ya mboten usah kelase qiyam Daud ngoten nggih. Atau yes 1/2 jam sadèrèng subuh niku sampun sae nggih.
saged qiyamul lail, bangun setengah jam sebelum subuh, ya, istiqomah namun sahih. Apalagi nanti saged kula panjenengan tingkataken. Nggih, mugi-mugi diparingi taufik Allah Subhanahu wa taala. Beliau melanjutkan niku ibadah dalune Kanjeng Nabi. Wasyatta min saghobin ahsya'ahu wa tawa. Wasyatta lan naleni sapa man min saghobin saking arahe luwe naleni ahsya'ahu ing wetenge man wa tawa lan ngelempit sapa man tahtal hijarati ing dalem ngisore watu kashan ngelempit kashan ing lempeng mutrafal adami kang alus kulite Kanjeng Nabi nggih niku beliau kalau tidak mendapati berarti pulang saking masjid bertanya kepada istrinya, kalau ada sarapan beliau makan, kalau tidak ada maka beliau mengatakan idzan asumul yaum, kalau begitu hari ini saya berpuasa. Dan Kanjeng Nabi nggih sering seperti itu, ya, sering beliau ini lapar sehingga untuk mengurangi rasa sakit lambungnya niku ditaleni supaya nopo kontraksi lambung itu berkurang. Nggih, di nopo niku lak tiyang setri biasanya nopo korset, di korset ini nggih ditaleni sehingga nopo kontraksi lambung itu berkurang sehingga untuk mengurangi rasa sakit karena perutnya kosong. Bahkan watawa tahtal hijarati kashan mutrafal adami, kadang-kadang tasik kalih beliau diganjel kalih nopo watu, jadi di selempiti dileboni watu, dan itu ternyata memang ada fungsinya. Terus batu tertentu itu bisa nopo niku menjadi seperti pengatur suhu, sehingga juga ada efek untuk mengurangi nyeri di lambung. Itu termasuk nopo cara dahulu ketika perutnya kosong, ya, untuk mengurangi rasa nyerinya. Ini seperti yang disebutkan oleh Imam Bukhari, ya, riwayat Imam Bukhari saking sahabat Jabir. Sahabat Jabir bercerita, maka sallallahu alaihi wasallam lam yadzuqit ta'ama thalathan. Kanjeng Nabi 3 hari tidak makan. Wahum yahfirunal khandaq. Pada waktu itu sahabat, ya, bersama Kanjeng Nabi sedang menggali parit. Jadi pada waktu itu, ya, akan Madinah niku badhe diserbu kalih musuh yang jumlahnya besar. Maka atas ide saking sahabat Salman, ini kalau langsung ini bisa kalah karena di dalam itu hanya paling 2.000-3.000 orang di dalam Madinah. Lah musuhnya ada 10.000. Nah, kalau sampai mereka masuk ke situ bisa kalah. Akhirnya Kanjeng Nabi bermusyawarah kepada sahabat, ada yang usul begini. Nah, di antaranya ada yang usul sahabat Salman itu membuat parit yang lebar dan dalam, sekiranya kuda mereka itu kalau loncat enggak nyampe. Berarti kan akhirnya musuh tertahan di seberang parit. Nah, berarti nanti mainnya panah, tombak, enggak ketemu langsung. Karena
jumlahnya sangat jauh ya, 3 kali lipat lebih musuhnya, dan mereka langsung menyerang tempat penduduk ya, tempat tinggal mereka, jadi sangat berbahaya. Makanya ada ide membuat parit niku. Lah ketika itu mereka itu sedang kekurangan makan ya. Jadi pada waktu itu bahan makanan menipis sehingga mereka mengirit. Jadi ngirit pekerjaannya berat, membuat parit yang begitu panjang ya, lebar dalam, dan ini luar biasa ya. Ada ulama yang mengkaji secara detail ya, bagaimana dalam waktu hanya beberapa hari ya, dengan jumlah sahabat sekian ribu tadi ya, yang mungkin enggak secara langsung semuanya terjun, pasti digilir ya, itu bisa membuat parit yang begitu panjang, lebar, dalam. Nah, ini juga termasuk yang luar biasa. Dan ini pada waktu itu ketika menggali parit niku ada batu besar di napa niku, napa digancu nggih, kalah. Alatnya niku rusak, bolak-balik rusak. Akhirnya lapor dumateng Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi dugi, beliau katakan rasyuha bil ma'. Kanjeng Nabi perintahkan batunya disuruh siram air. Disiram kali air, setelah itu Kanjeng Nabi ambil kampaknya tadi, dipukul 3 kali, batu yang besar itu hancur lebur. Padahal pada waktu itu Kanjeng Nabi mboten dahar 3 hari. Nah niki niku ibadah siangipun Kanjeng Nabi. Jadi beliau ya sangat kurang makan, sahabat nggih ngoten. Sampai dikatakan oleh Imam Ghazali ya, Imam Ghazali menyebutkan bahwa bid'ah pertama sepeninggal Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah asyiba, kenyang. Karena di zaman Kanjeng Nabi dan zaman sahabat niku nggih, tidak ada mereka yang kenyang, baik yang kaya maupun yang miskin. Sesuai dengan prinsip Kanjeng Nabi, nahnu qaumun la na'kulu hatta naju. Kami adalah kaum tidak makan sebelum lapar. Wa idza akalna la nashba. Dan ketika kami makan tidak sampai kenyang. Jadi mboten dahar kecuali lapar. Dan ketika dahar berhenti sebelum kenyang. Nah, niki resep sehat saking Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya mugi-mugi kula panjenengan saged mengambil hikmah ya dari sejarah Kanjeng Nabi Muhammad SAW ya. Beliau sering berpuasa, padahal beliau sudah banyak napa niku dijamin nggih. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya saged niru Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin.